Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Rahmatika dengan NIM 241252390. Di sini saya akan membahas tentang lipid. Lipid merupakan sumber nutrisi yang sangat penting bagi tubuh, bukan hanya karena pembakarannya menghasilkan jumlah energi yang tinggi, tetapi juga perannya dalam melarutkan vitamin yang hanya larut dalam lemak dan juga kandungan asam lemak esensial dan lemak. Lemak disimpan dalam jaringan adiposa. Lipid merupakan komponen membran plasma, hormon, dan vitamin. Asam lemak penyusun lipida ada dua macam, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Lipid bersifat nonpolar atau hidrofobik. Penyusun utama lipid adalah trigliserida, yaitu dengan tiga asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Penyusun lipida lainnya berupa garam monogliserida, asam lemak bebas, lilin, dan juga kelompok lipida sederhana yang komponen asam lemak. Lipida sering berupa senyawa kompleks dengan protein, lipoprotein, atau karbohidrat glikolipida. Klasifikasi lipid. Lipid yang terdapat dalam makanan meliputi trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol. Trigliserida terdiri atas tiga molekul asam lemak yang memberikan dengan gliserol melalui ikatan ester. Senyawa ini berfungsi sebagai sumber asam lemak dan membentuk cadangan lemak dalam jaringan adiposa. Selain itu, trigliserida diangkut di dalam tubuh sebagai bagian dari lipoprotein. Di jaringan adiposa, trigliserida akan dihidrolisis sehingga menghasilkan asam lemak bebas yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber energi. Fosfolipid memiliki struktur hampir sama dengan trigliserida. Namun pada atom karbon, ketika gliserol terikat suatu gugus fosfat, fosfolipid bersifat hidrofilik hingga mampu berada pada batas antara air dan lemak. Jenis lipid ini merupakan komponen penting membran pada lipoprotein. Kolesterol adalah penyusun utama membran sel dan juga sebagai prekursor pembentukan hormon steroid, asam empedu, serta vitamin D. Sekitar 15% kolesterol dalam darah berasal dari makanan, sedangkan sekitar 85% disintesis di hati dari asetil CoA. Kolesterol dikeluarkan dari tubuh melalui proses metabolisme dan sekresinya dalam bentuk garam empedu yang kemudian dibuang melalui feses. Dari berbagai jenis lipid, hanya asam lemak bebas hasil fermentasi trigliserida yang dapat dioksidasi untuk menghasilkan energi. Pemecahan trigliserida menghasilkan gliserol dan asam lemak. Gliserol selanjutnya diubah menjadi gliseraldehid fosfat dan masuk ke dalam siklus Krebs. Sementara itu, oksidasi asam lemak terjadi di mitokondria, di mana asam lemak diuraikan menjadi asetil CoA. Identifikasi lipid. Satu yang lipid untuk mengidentifikasi sifat nonpolar dari lipid dengan melihat kemampuannya larut dalam berbagai pelarut. Karena lipid bersifat hidrofobik, maka kelarutannya berbeda dengan senyawa polar seperti karbohidrat ataupun lainnya. Kelarutan masukkan 2 mili per reaksi atau pelarut ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Bubuhkan sedikit bahan percobaan sekitar 1 mili atau 2 sudip ke dalam tabung yang sudah berisi pelarut. Kocok isi tabung kuat-kuat, amati kelarutannya. Derajat kelarutan dapat ditentukan dengan pengamatan langsung. Jika tidak cukup, cairan tersebut dapat dideteksi atau disaring melalui kertas saring ke atas gelas arloji. Yang kedua ada uji akrolen. Uji akrolen bertujuan mendeteksi gliserol bebas atau gliserol dalam lemak saat dipanaskan dan mengalami dehidrasi. Gliserol menghasilkan akrolein yang berbau tajam seperti lemak terbakar disertai asap putih. Ini reaksi pada uji akrolein. Uji ketidakjenuhan.
Uji ketidakjenuhan lemak digunakan untuk membedakan lemak jenuh dan lemak tak jenuh dengan reagen bromin. Pada uji ini, bromin mengadisi ikatan rangkap dari asam lemak. Lemak tak jenuh. Lemak jenuh akan berwarna merah, warna bromin. Pada lemak tak jenuh, warna merah akan hilang. Ini adalah hasil uji dari uji ketidakjenuhan pada lipid. Yang ketiga ada uji Salkowski. Ini merupakan uji kualitatif yang dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan kolesterol. Kolesterol dilarutkan dengan kloroform anhidrat, lalu dengan volume yang sama ditambahkan asam sulfat. Asam sulfat berfungsi sebagai pemulus ikatan ester lipid. Apabila dalam sampel tersebut terdapat kolesterol, maka lapisan kolesterol di bagian atas menjadi berwarna merah dan asam sulfat terlihat berubah menjadi kuning dengan warna fluoresensi hijau. Selanjutnya ada uji Lieberman. Uji Lieberman-Burkhardt merupakan uji kuantitatif untuk kolesterol. Prinsip uji ini adalah mengidentifikasi adanya kolesterol dengan penambahan asam sulfat ke dalam sampel sebanyak 10 tetes asam asetat dilarutkan ke dalam larutan kolesterol dan kolesterol percobaan Salkowski. Setelah itu, asam sulfat pekat ditabung ke dalam tabung reaksi, dibiarkan beberapa menit. Mekanisme yang terjadi dalam uji ini adalah ketika asam sulfat ditambahkan ke dalam campuran yang berisi kolesterol, maka molekul air berpindah dari gugus C3 kolesterol. Kolesterol kemudian teroksidasi membentuk 3,5 kolestadina. Ini adalah rumus dari percobaan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.